Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hoirul Umam dengan NIM saya A11 2022 14665. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang akan saya lakukan dengan proyek mesin learning saya. Berikut adalah presentasi dari saya. Pertama, di sini saya akan menjelaskan menggunakan metode RISC-DM, di mana di sini akan dimulai dari business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Di mana dalam evaluasi jika tidak memenuhi target dari yang diinginkan, maka akan dimulai kembali ke dari awal, yaitu business understanding, dan dilakukan seterusnya sampai mencapai target yang diinginkan. Baik, langsung saja masuk yang ke pertama. Di sini ada business understanding. Tahap ini berisi tentang tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna yang ingin dicapai melalui analisis data. Dalam business understanding ini mencakup identifikasi masalah, tujuan, dan tantangan yang ingin dipecahkan. Dalam proyek yang saya akan kerjakan, yaitu dengan judul analisis sentimen aplikasi PLN Mobile pada situs Play Store. Di sini saya akan tujuannya untuk menemukan masalah yang sering ditemui oleh user, lalu juga untuk meningkatkan kualitas dari aplikasi tersebut. Lalu yang kedua yaitu data understanding. Tahap ini berisi tentang sumber, jenis, dan kualitas data yang akan digunakan dalam analisis. Dalam tahap ini berisi pengumpulan data dari berbagai sumber dan memahami struktur serta karakteristiknya. Untuk proyek yang saya ambil ini dengan judul analisis sentimen PLN Mobile akan dapat dikumpulkan melalui web scraping dengan kata kunci PLN Mobile pada situs Play Store. Lalu data dari yang saya dapatkan dari web scraping itu terdiri dari beberapa fitur, yaitu nama user, rating, ulasan, waktu, dan tanggal, dimana nanti setelah diolah yang akan diperlukan hanyalah ulasan dan waktu saja. Kita masuk tahap yang ketiga, yaitu data preparing. Di sini berisi proses pembersihan dan transformasi data agar sesuai untuk dianalisis, untuk mencegah noise yang dapat mengganggu hasil dari analisis nanti. Langkah yang dilakukan yaitu pembersihan data, penghapusan noise, dan pembentukan struktur data yang sesuai. Data yang diperoleh dari web scraping tadi perlu dibersihkan, lalu diolah dengan teknik seperti stemming, scaffolding, stop word, tokenisasi, dan agar supaya data itu bersih dari noise dan menghasilkan analisis data dengan akurasi yang tinggi. Lalu tahap selanjutnya yaitu modeling. Modeling itu penggunaan teknik atau algoritma analisis data untuk menghasilkan informasi berharga dari data yang telah dipersiapkan. Dalam proyek yang saya kerjakan nanti akan menggunakan TF-IDF dan menggunakan algoritma naive Bayes. Lalu hasil dari pengolahan algoritma tersebut akan menghasilkan opini positif, true positif, dan negatif. Lalu tahap yang selanjutnya yaitu evaluation. Di dalam evaluation yaitu berfungsi untuk mengukur kualitas hasil analisis dan memastikan bahwa model metode yang digunakan sesuai dengan tujuan analisis. Teknik evaluasi yang akan saya gunakan dalam proyek ini yaitu menggunakan composite metric, di mana dalam conversion metric ini mengukur kinerja model dalam mengklasifikasikan sentimen pengguna dengan akurat, seperti akurasi dan recall, sehingga dapat menentukan apakah model tersebut layak digunakan atau perlu ditingkatkan. Lalu tahap yang terakhir yaitu deployment, yaitu penyajian hasil dari analisis tadi kepada pemangku kepentingan dalam format yang dapat dimengerti dan digunakan untuk membuat keputusan. Bisa berupa laporan, visualisasi, atau implement model ke dalam sistem yang ada. Dalam proyek yang saya kerjakan nanti, saya akan memvisualisasi
hasil dari analisis sentimen saya gunakan dengan menggunakan word cloud. Nah, representasi visual dari word cloud tadi akan menunjukkan kata-kata yang paling sering muncul dalam ulasan, baik itu positif ataupun negatif. Lalu hasil dari visualisasi tersebut dapat membantu tim pengembangan untuk menentukan langkah selanjutnya untuk meningkatkan kualitas dari aplikasi tersebut. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.